Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha. Nama saya Sandy Septiadi. Nama saya Raditya Putra Hidayat. Saya Muhammad Jamaluddin. Kami di sini akan menyurvei tempat museum Bandar Cimanuk. Survei. Pada tahun 1998 sampai dengan 1992, bangunan ini difungsikan sebagai kantor Jawatan Penerangan yang merupakan pusat informasi pembangunan daerah Kabupaten Indramayu. Hingga Jawatan Penerangan tersebut berakhir, maka kepemilikannya kembali kepada Daniel Komarga. Dalam perjalanannya, bangunan ini pun sempat tidak terurus dan terpelihara hingga mengalami kerusakan yang sangat parah. Selanjutnya, dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, kepemilikan beralih kepada Haji Urianto Hadi SHSE dengan mekanisme jual beli antara keluarga Daniel Komarga. Dan saat ini melalui pengalihan hak sudah kembali menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Sertifikat nomor 00034 tahun 2022 dipergunakan untuk gedung Museum Bandar Cimanuk yang dikelola oleh Yayasan Indramayu Historia Indonesia. Museum sebagai rumah peradaban diharapkan mampu mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengingat kearifan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kunjungan yang Museum Bandar Cimanuk pada hari Kamis. Kebetulan hari ini pengurusnya sudah ada. Sebelumnya Ibu mau nanya ya, ini dari SMA mana? Dari SMA Indramayu. Nah, kalian diminta untuk mengenali mulai ini. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Hidayat dan samping saya Nama saya Adi Nugraha dan saya Sandy Septiadi. nama saya Muhammad Jamaluddin. Jadi kita akan mengenalkan diri. Kebetulan Ibu di sini sebagai pendiri Museum Bandar Cimanuk. Ibu Budiati Nurahayu, kalian boleh panggil Ibu Budi aja. Kebetulan untuk pendiri Museum Bandar Cimanuk ini tidak hanya Ibu, ada Pak Darti Yuda, terus ada juga almarhum Kitaka. Dan museum ini didirikan oleh yayasan, ya, nama yayasannya Yayasan Indramayu Historia Indonesia. Nah, ketua yayasannya kebetulan juga itu suami Ibu, itu Pak Naksariwo. Nah, Ibu di sini selain sebagai pendiri museum, sebagai penasehat juga di Yayasan Indramayu Historia, sebagai pengurus juga di Museum Bandar Cimanuk. Museum ini berdiri tanggal 12 Oktober 2015. Jadi nanti 12 Oktober nanti itu sudah
hampir ya sudah memasuki usia 9 tahun. Museum ini awalnya adalah museum rintisan. Ya. Jadi ibu itu kenapa sih kok sampai tergerak ingin membuat museum? Karena museum ini bukan museum daerah, bukan museum milik dinas atau pemerintah daerah, tapi museum ini didirikan oleh yayasan, oleh kita, ya, komunitas itu. Karena apa? Karena pada saat itu memang Indramayu belum punya museum. Ibu kalau jalan-jalan ke tiap kota itu yang kita kunjungi itu selalu ke museum. Karena apa? Dari museum itu kita bisa melihat karakter suatu bangsa, karakter suatu daerah, karakter manusianya, ya. Karakter individu, dari budayanya, dari sosialnya, dari segala macam bentuk suatu daerah itu kita bisa lihat dari sejarahnya. Nah, sejarahnya itu kita bisa lihat dari apa? Di mana? Nah, itu kan bisa dilihat dari museum. Nah, itulah yang membuat kita ingin, ayolah Indramayu punya sesuatu yang selama ini belum ada. Karena kalau melihat tempat lain, itu ibu miris banget ya melihat anak sekolah datang berkunjung ke museum, ada lagi rombongan bis datang lagi ke museum orang lain berbondong-bondong, ya, pada datang. Nah, sedangkan di Indramayu belum ada. Nah, sekarang kita itu mulai merintis ya ibu dari 2004. Jadi dari 2004 itu kita mengadakan studi banding. Jadi kita lihat ke daerah-daerah lain seperti apa sih museum yang dikatakan museum yang layak dibikin untuk menjadi museum itu harus ada apa aja yang harus dibuat. Nah, itu kita keliling tahu, dan kita juga menanyakan ke teman-teman yang sudah ada museumnya. Kita juga menanyakan ke daerah-daerah yang di situ juga ada museum daerah, ada juga yang museum yang murni museum swasta, ya. Nah, itu kendalanya apa, yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, dari situ kita semakin tergerak, semakin semangat bahwa oh, kita nih bisa lah, kenapa orang lain bisa kita nggak bisa, gitu kan. Karena apa? Karena ibu sama suami gitu ya, dan teman-teman memang kita bergerak di bidang yang sama, yaitu di budaya, di seni, di sejarah, ya. Terus kita juga banyak dokumen-dokumen yang kita punya gitu. Nah, terus kita punya juga koleksi yang awalnya itu karena hobi, ya. Karena hobi kita mendokumentasi, misalkan ada upacara adat, ada acara kunjung buyut, ada ngarot, ada naga, karena hobi, karena suka, karena cinta. Kita mendokumentasi itu untuk sendiri. Nah, terus kayak koleksi-koleksi benda yang ada di sini juga, itu ibu ada peninggalan dari orang tua, ada dari cangga, dari buyut, pokoknya dari orang-orang dahulu yang masih ada atau terkait dengan keluarga. Nah, itu tadinya hanya hobi untuk menyimpan, untuk disimpan, jangan sampai hilang, karena ini adalah bagian dari sejarah. Nah, cuman setelah kita berkunjung ke museum-museum lain, ngapain ibu menyimpan sesuatu hanya dinikmati sendiri, dilihat sendiri, dan hanya tahu untuk kalangan keluarga sendiri. Akhirnya kita udah yuk kita bikin bismillah, bikin museum. Jadi waktu itu masih
kontrak ya, mengusulkan supaya tempat itu tidak dibongkar karena sekarang undang-undang cagar budaya sudah ada. Karena ini juga termasuk cagar budaya, akhirnya kita melobi ke yang punya supaya tempat ini boleh dipinjamkan ke kita. Karena apa? Karena tempat itu mau dipakai sama Dewan Kesenian. Kita mau tidak mau harus keluar dari situ karena kita belum punya tempat. Jadi ibu tuh nama sudah ada, sudah terdaftar. Terus koleksi kita punya dan pengunjung pada saat itu sudah ribuan pengunjung dan sudah tahu bahwa Indramayu punya museum. Tapi kan kalau kita tidak mencari tempat, nggak punya tempat, ya akan hilang, gitu kan. Jadi akhirnya kita melobi yang punya ini, nah itu bisa dipakai kita. Dan kita mengusulkan ke pemerintah daerah waktu itu masih Pak Supendi supaya tempat ini dibeli dan dikelola oleh kita, dipakai oleh kita, dibeli buat Museum Pancasila. Jadi dari 2018 kita baru pindah ke sini. Dan itu sudah langsung difungsikan sebagai museum. Ya sampai saat ini dari 2015 ya udah 9 tahun. Dan selama 9 tahun kamu baru ke sini. Iya. Memang kalau museum itu bukan tempat kalau ibu bilang orang-orang yang berkunjung ke sini, orang yang memang bukan karena tugas ya, karena saya pengen ke museum, saya suka museum itu adalah orang-orang yang memang orang-orang terpilih. Karena apa? Karena datang ke sini bukan untuk mencari tempat bermain, bukan untuk tempat hiburan yang oh iya nih di museum di belakang ada kolam renangnya, ya. Ada kayak kamu pergi ke pantai begitu kan intinya. Memang di sini adalah wisata destinasi wisata edukasi. Gitu. Jadi tempat kita belajar. Gitu kan. Sama aja kayak kalian oh iya saya nih mau belajar tentang sejarah, saya ingin tahu tentang budayanya Indramayu itu apa aja sih, kulinernya Indramayu itu apa aja. Nah itu adanya ya wisata edukasi. Ada pertanyaan? Kayaknya pertanyaan yang tadi udah dijawab semua ya. Oh cara merawat ya. Kalau perawatan ya dari gedungnya aja juga ya ini kita alhamdulillah usianya ini dari 1890 sampai sekarang masih bisa berdiri, kalian masih bisa masuk ya, masih bisa menikmati. Cuman setelah kita berkunjung ke museum-museum lain, ngapain ibu menyimpan sesuatu hanya dinikmati sendiri, dilihat sendiri, dan hanya tahu untuk kalangan keluarga sendiri. Akhirnya kita udah yuk kita bikin bismillah bikin museum. Jadi waktu itu masih kontrak ya, kita bikin dulu museum kecil. Dan itu dari 2015. Nah kita tidak pakai tiket. Jadi ibu sengaja tidak pakai tiket dulu. Kita gratis. Karena apa? Karena merasa bahwa ini belum lah kita untuk indikan tiket supaya orang-orang untuk tahu aja dulu. Supaya orang mau berkunjung dulu, supaya tahu gitu. Kita masih promo, masih mempromosikan bahwa ini nih kita lagi bikin museum nih, kita mau cikal bakalnya nih nanti akan menjadi museum yang insya Allah menjadi museum yang besar. Nah dari situ 2018
mulai pindah ke sini ya. Dan ini masih milik perorangan. Jadi gedung ini dulunya milik orang Belanda. Terus agresi militer Belanda itu kan harus keluar dari sini, otomatis kalangan kedua dari orang asing itu adalah orang Cina. Dari Cina itu adalah apa? Orang Arab. Baru kita pribumi. Nah itu museum ini diambil alih oleh keluarga dari Belanda. Itu orang Cina. Dia dokter dan dia jenderal. Nah, diambil alih oleh itu. Nggak tahu prosesnya bagaimana ya dulu antara Belanda dengan Cina-nya nih. Gitu. Apa dijual, apa dikasihkan, cuman memang ada sertifikatnya. Gitu. Jadi sertifikatnya atas nama keluarga Daniel Kumari. Nah ini sempat dipinjam sama Pak Harto tahun 2000-an itu buat kantor jawatan penerangan. Nah dari kantor jawatan penerangan berganti jadi kantor penerangan. Kantor penerangan pindah tempatnya nggak di sini. Jadi ini kosong. Dan sekarangnya dari kantor penerangan itu Cikarangnya jadinya Diskominfo. Nah itu Diskominfo itu dari jawatan penerangan, kantor penerangan, Diskominfo. Tugasnya sama, ya. Dari dulu tuh sama, tugasnya itu adalah menginformasikan apa nih pemerintah kita, misalkan ada berita tentang bupati, berita tentang desa mana, kecamatan mana. Ya kalau dulu kan masih kewedanaan, ya, belum kecamatan, belum kelurahan, belum ada, masih semuanya masih desa, masih dikira pakai kumuh.